Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelimpahan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita 2 minggu yang lalu sudah belajar mengenai koordinat kartesius, bahkan Bu Duri sudah mencatatkan di blognya Bu Duri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai koordinat kartesius yang Bu Duri langsung terangkan dengan menggunakan video interaktif. Kita tahu dulu kalau koordinat kartesius itu ditemukan oleh seorang tokoh yang berasal dari Yunani, yang berasal Kartesius sehingga atau Diskrates Kartesius, sehingga diambil dari namanya menjadi koordinat kartesius. Sebelum kita ke ordinat kartesius, Bu Duri juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita supaya kamu bisa menggambar titik koordinat kartesius, kamu bisa mengetahui letak, bisa mengetahui jarak. Itu. Nah, sebelum kita ke ordinat kartesius, kita masih mengingat ketika kamu di kelas 7 kamu sudah belajar mengenai bilangan bulat. Kamu belajar mengenai suatu mistar bilangan. Ini Bu Duri buatkan mistar bilangan di dalam bilangan bulat, di mana di dalam mistar bilangan bulat itu kan ada 3 bilangan, ya kan? Ini yang bentuknya horizontal, itu ada bilangan positif, ada 0 dan ada bilangan negatif. Bilangan yang terletak di kanan 0 berarti dia bernilai positif, sedangkan bilangan yang terletak di kiri 0 adalah bernilai negatif. Begitu pula mistar bilangan yang berbentuknya vertikal. Ini. Dimana sama terdiri dari 0 bilangan positif dan negatif. Di atas 0 dia bernilai positif, di bawah 0 dia bernilai negatif. Lah, nanti di dalam koordinat kartesius antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal kita gabungkan jadi satu, sehingga dia akan bertemu di titik pangkal, bentuknya seperti ini. Titik pangkalnya adalah 0,0, 0-nya tepat di tengah-tengah. Ini tak kasih titik 0-nya ini. Lah, pada sumbu X dia adalah yang sumbu horizontal, dia adalah sumbu X, sedangkan yang sumbu vertikal itu adalah sumbu Y. Di sini bisa kamu lihat. Di atas atau sumbu Y atas 0 dia bernilai positif, sumbu Y di bawah 0 bernilai negatif. Begitu pula sumbu X sebelah kanan 0 dia bernilai positif, kiri 0 bernilai negatif. Ini, misalkan Bu Duri tak bikin angkanya 1, 2, 3. Nanti Bu Duri sarankan kamu menggunakan buku berpeta. Ini adalah min 1, min 2, min 3. Ini adalah min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Di situ bisa kamu lihat. Nah, di dalam koordinat kartesius nanti ada yang disebut dengan titik ordinat. Misalkan tak gambarkan titik ordinatnya. Ini adalah titik ordinatnya. Titik ordinat terdiri dari satu nuktah. Nuktah itu titik ini. Yang kedua adalah nama titiknya. Misalkan tak kasih A, itu nama titiknya. Yang ketiga letaknya. Letaknya adalah X, Y gitu. X itu kita sebut dengan nama absis, sedangkan Y kita sebut dengan nama ordinat. Nah, titik A ini terletak pada, kita lihat X-nya adalah 3, Y-nya adalah 3, maka 3,3. X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 3.
lagi, misal tak bikin lagi, ini misal 2, ini min 3, itu tak kasih putus-putus biar jelas. Kita noktahnya tak kasih titik noktahnya, ini adalah misalkan P. Berapa titik P? Berarti X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 2. Maka titik P adalah min 3,2. Itu. Terus kita akan belajar juga jarak. Jarak terhadap sumbu. Itu jarak terhadap sumbu. Sekarang kalau kita berbicara jarak terhadap sumbu, Bu Duri akan nulis. Misalkan Bu Duri punya titik ordinat. Di sini tak tulis titik 4, di sini adalah 3. Misalkan Bu Duri bikin, maka di sini titik R berarti kan 3,4 titiknya. Nah, jarak titik R terhadap sumbu X, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita lihat jaraknya, berarti 1, 2, 3, 4. Maka jarak titik R terhadap sumbu X itu berarti berapa? 4. Terus jarak titik R dengan sumbu Y, kita lihat 1, 2, 3. Maka jarak R terhadap sumbu Y berarti 3. Sehingga dari jarak itu kamu bisa menyimpulkan titiknya berapa, ya ini 3,4. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka bisa kita akhiri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semoga kalian selalu diberi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu